ada di sini, sebagian besar yang sudah ada tanggul, rumah tidak ada yang hanyur. Dibandingkan dengan tanggul yang belum ada di wilayah Trans Timur ke atas, ada rumah-rumah yang hanyur. Apakah itu Ibu bisa mendesak kepada pemerintah Sulawesi Utara untuk segera dibuat? Pertama kalau bicara tanggul, tapi ada hal yang utama. Kita tahu kan kita ada aturan. Sebetulnya aturan ini bagaimana masyarakat tidak boleh membangun rumah kan di bantaran sungai. Ada jarak minimal kalau saya tidak salah minimal 15 meter ya dari permukaan atau dari sungai itu sendiri. Minimal ya jaraknya. Saya tidak tahu kalau itu aturannya sudah berubah. Nah, kita minta juga kepada pemerintah daerah dan minta juga kepada masyarakat. Kalau sampai pemerintah daerah misalkan mau relokasi, mereka-mereka yang memang dilihat bahwa tidak bisa lagi masyarakat itu tinggal di dekat di bantaran sungai itu, yang memang sekarang ini dampaknya luar biasa. Kita tentunya tahu bahwa tentunya pemerintah provinsi ada tanah, ada lahan ya. Ada lahan pemerintah Kota Manado pasti juga ada lahan gitu yang milik pemerintah. Kalau direlokasi, ya mari direlokasi, tapi siapkan infrastruktur yang baik untuk mereka. Jangan mereka tidak mau tinggal di sana karena misalkan lampu tidak ada, listrik tidak ada, air bersih tidak ada, ya bagaimana mereka mau tinggal? Kemudian jalan menuju ke area itu juga tidak tidak memenuhi syarat, tidak seharusnya gitu ya. Oh, maksudnya Ibu perumahan yang ada di Panu ya Bu ya? Di mana saja ya, mau di Panu atau di mana saja yang dibuat oleh pemerintah yang mau direlokasi ya, itu diperhatikan yang pertama. Kedua, ada lagi hal yang lain. Ternyata yang masyarakat yang direlokasi ketika saya bicara dengan warga, mereka tidak tidak mendapatkan bantuan itu karena mereka harus membuktikan dengan kepemilikan mereka tinggal. Misalkan yang ada beberapa titikan yang longsor juga, mereka saya melihat mungkin mereka itu cuma pinjam tanah atau hanya orang-orang penggarap, kemudian mereka bangun tadi mungkin sabua, sekarang sudah membangun rumah. Nah akhirnya itu tanah itu labil, akhirnya longsor dan bahkan sampai ada korban jiwa. Kemudian saya tanya kenapa tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, katanya bahwa untuk mereka bisa direlokasi mereka harus menunjukkan bahwa mereka kepemilikan mereka dan di tempat tertentu baru ditukar, istilahnya baru direlokasi. Kata masyarakat ini yang saya temuin ya. Nah saya minta kepada pemerintah untuk memperhatikan masyarakat yang tidak punya lahan. Ini lebih dulu, boro-boro mereka mau beli lahan, mungkin buat makan aja mereka tidak mampu, apalagi harus beli lahan. Ini penting sekali. Jadi biar pemerintah Kota Manado memperhatikan itu. Masyarakat yang tinggal di pegunungan yang di rawan longsor agar diperhatikan. Mari mereka diprioritaskan ya untuk direlokasi. Sekali lagi tempat relokasi itu baiknya tempat itu harus disiapkan dulu infrastruktur yang ada. Ya, air bersih, listrik, jalan yang bagus supaya mereka mau tinggal di sana. Karena ada beberapa juga yang ditemui ternyata mereka tidak tinggal, bahkan mereka jual tempat itu. Jadi ini boleh menjadi perhatian dari pemerintah daerah, ya, pemerintah Kota Manado. Oke. Itu satu. Kemudian apalagi ya, masalah BPJS, Bapak Ibu sekalian ya, ini kita di mana BPJS ini harus dilihat ya melalui pemerintah kelurahan, melalui pemerintahan kelurahan. Jika betul masyarakat yang memang tidak mampu, jangan masyarakat dilihat dia tinggal di rumah gedungan, tapi bukan punya dia hanya cuma sewa atau dia cuma dikasih pakai tinggal di situ, tapi bukan milik dia. Kan ada standar caranya untuk memberikan bantuan kan ada SOP-nya. Jadi saya berharap pemerintah kota memperhatikan itu karena masyarakat ini berobat karena mereka tidak punya kemampuan untuk membayar itu. Jadi baiknya mereka masuk ke RBU. Saya kira itu melalui dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial. Saya kira ini hal-hal yang penting yang mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Manado. Oke.